Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruang Meet siang ini dalam acara berbagi aksi nyata budaya positif tanpa kurang sesuatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu guru yang Nur Hidayati akan menjadi moderator pada kesempatan siang hari ini dalam kegiatan berbagi aksi nyata yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah Bapak Toto Sugiarto MPD, seorang fasilitator PGP Angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja untuk materi berbagi aksi nyata budaya positif akan disampaikan oleh Bapak Toto Sugiarto MPD. Kepadanya kami persilakan. Ya. Terima kasih Bu Nur Hidayati dan Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Mohon izin ingin menyampaikan diseminasi terkait dengan budaya positif, terkait dengan tugas yang akan kami penuhi terkait dengan tugas rekognisi selama mungkin 1 jam ke depan. Mohon waktunya Bapak Ibu semua, misalkan ada kegiatan yang lain silahkan untuk bisa saling berbagi untuk tidak saling mengganggu, dan misalkan ada nanti untuk keaktifan kami harapkan untuk semua bisa aktif. Baik Bapak Ibu, mohon izin share screen dulu sebentar terkait dengan materi pada hari ini terkait dengan budaya positif, yaitu modul 1.4 ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini terkait dengan materi pada siang hari ini ya. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu saksinya ya. Ya, karena ini mungkin terkendala sinyal ya. Ini saya slideshow tapi tidak bisa keluar ya, bisa keluar ya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan konsep-konsep dasar modul 1.4 yaitu budaya positif. Ini saya pada saat ini juga sebagai fasilitator, juga sebagai CGP rekognisi yang tentunya memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera kami penuhi, karena ini deadline terakhir di minggu ini. Kami harus melaksanakan kegiatan diseminasi terkait dengan kegiatan aksi nyata. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan Bu Nur tadi terkait dengan modul 1.4 terkait dengan budaya positif ya, di paket modul 1 ini ada agenda yang pertama pembukaan, doa, terus perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan kita nanti akhirnya berefleksi semuanya. Untuk doa sebelumnya nanti saya mintakan kepada Pak Zainal ya, pas sudah bergabung. Untuk pembukaan, marilah bersama-sama acara ini kita buka dengan bacaan hamdalah bersama-sama, suratul Fatihah bersama-sama. Untuk yang beragama non muslim, mari kami antarkan bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Untuk doa kami mohon pada Mas Zainal untuk memimpin doa. Silakan Mas Zainal. Monggo mikrofonnya dibuka Mas Zainal. Oke, Mbak. Ya, monggo dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'min, hamdan yuwafi ni'mal ghaifati manidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dan ahli wal afat kata bila nabi sallallahu alaihi wa sallam ayat tarfa'una bi inda derajat wa dibalik nabi ashabi min kamal khairat Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban benar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Sambo. Ya, terima kasih Mas Zainal. Tomat matang, daunnya rendah, bunga mawar terlihat merekah. Selamat datang, berucap dengan indah. Semoga acara ini mendapatkan berkah. Dengan doa Pak Zainal tadi, semoga acara ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kedepannya nanti akan membawa kemanfaatan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, izin share screen-nya untuk kita ber-ice breaking sebentar ya. Sebelum kita mulai, mari kita untuk mikrofonnya Pak Zainal bisa dimatikan. Ya. Ya. Cara bermain nanti Bapak Ibu setiap peserta menebak jumlah atau warna objek dengan benar dan langsung menulisnya dalam chat box ya. Simpel saja kita bermain di chat box. Nanti Bapak Ibu silahkan melihat dengan seksama apa yang saya tampilkan di sini. Silahkan bersiap-siap. Kita bermain sebentar. Gambar ini hanya ditampilkan 10 detik. Silahkan lihat Bapak Ibu. Ada beberapa gambar di situ. Ya. Iya. Sudah mulai hilang. Ini pertanyaannya, berapa banyak ikan di gambar tersebut? Silakan tulis di chat Bapak Ibu. Tadi sudah ditampilkan berapa banyak ikan yang ada di gambar tersebut. Silakan dituliskan di chat box Bapak Ibu. Kalau ini saya tampilkan sebentar biar tidak bingung. Nah, berapa gambar ikan yang ada di situ? Monggo Bapak Ibu di chat box ditulis. Nur Hidayati 1, yang lain 2, Bu Vita, yang lain jangan 1 ya. Mari kita cocokkan Bapak Ibu, berapa jumlah ikannya ada di situ? 2 ikan, yaitu pojok bawah ya, pojok bawah dan ikan hiu yang ada di sini ya. Nah, di situ sudah kami lingkari. Selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya silakan bersiap-siap. Gambar ini hanya tampil 10 detik ya. Diamati. Ya. Pertanyaannya, apa warna mobil yang ada di gambar tadi? Apa warna mobil yang ada di gambar tadi Bapak Ibu? Kalau tampilkan sebentar. Nah, ini. Warnanya apa Bapak Ibu? Silahkan ditulis di chat kok. Warna mobil. Warna mobil. Silahkan Bapak Ibu. Dan Bu Vita jangan lupa untuk screenshotnya, dokumentasi ya. Nanti dikirim via WA. Merah Bu Vita. Oke, siap. Yang lain? Merah, Bu Rasmi merah, Bu Nurul ini merah, Bu Vita merah, Bu Norma merah, Bu Nur Hidayati merah. Baik Bapak Ibu, kita lihat mobilnya warnanya apa. Nah, kita lihat. Baik, merah. Tepuk tangan untuk yang pakai tombol reaction ya tentunya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ini luar biasa, ternyata Bapak Ibu semua hebat-hebat di sini untuk ketelitian jeli warna juga sangat memorinya sangat kuat sekali. Soal terakhir Bapak Ibu, gambar ini tampil hanya 10 detik.
banyak objek dengan warna abu-abu. Tadi gambarnya seperti ini. Berapa gambar warna abu-abu yang ada di situ? Berapa? Objek yang warna abu-abu. Objek yang warna abu-abu. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Objek warna abu-abu. Silakan ditulis di chat box 2 ya. Oke, kita buka ya Bapak Ibu. Betul 2 untuk Bu Vita, Bu Diah, Bu Norma ya. Terima kasih untuk ice breaking siang hari ini. Kita lanjut ke materi Bapak Ibu kita, karena waktunya juga terbatas. Bapak Ibu yang saya hormati, ada materi yang memang ini materi cukup banyak, tapi kita nanti pada intinya adalah Bapak Ibu terkait dengan budaya positif yang kita laksanakan di satuan pendidikan ini, karena saya juga merangkap di metode Gandaran, dan kebetulan budaya positif ini yang kami buat itu pada saat kegiatan jelang lomba sekolah sehat, jika sebagian besar di metode 1 karena pada saat itu menjelang kegiatan sekolah sehat dan itu ada di SDN Rakapan metode 1, dan tidak menutup kemungkinan untuk SD Dato Daren juga kemarin sudah kita upayakan terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu semua sudah melakukan dengan baik untuk yang kegiatan di Daren 1 sudah berjalan lama, bahkan piket pagi pun ini sudah dimulai dan sudah jalan sampai sekarang, dan semuanya ikut berpartisipasi sangat luar biasa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya nantinya Bapak Ibu ini terkait dengan budaya positif dan masing-masing yang berdampak pada pembentukan karakter ya. Untuk ice breakingnya sudah, topik dalam eksplorasi di sini sudah kami sebutkan tadi, bahwasanya yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Bapak Ibu, terkait dengan materi yang pertama, bahwasanya perubahan paradigma belajar. Terkait dengan perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu, di sini yang utama adalah kita coba Bapak Ibu bayangkan bahwasanya kita memegang sebuah rahasia. Kita memegang sebuah rahasia, dan A ini saya ibaratkan Bapak Ibu semua, dan B adalah teman Bapak Ibu. Misalkan kita A ini memegang rahasia yang sangat luar biasa, sedangkan B ini mencoba untuk memaksa dengan berbagai cara, bahkan meminta dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan sampai menyuap, sehingga kita mau tidak mau untuk dapat membuka kepala dengan berbagai upaya tadi. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini, silahkan ditulis di kolom chat box-nya, apakah mau membuka kepalan tangan itu yang isinya rahasia dengan bujukan, rayuan, kesuapan dan lain sebagainya, bahwa dihardik dari teman-teman karena berbagai upaya ancaman ini juga muncul? Apakah Bapak Ibu semua kekeh mempertahankan rahasia yang digenggam atau membuka demi untuk tenang? Silahkan ditulis di kolom chat box Bapak Ibu. Iya, tidak. Dari Bu Rasmi tidak, dari Bu Diah tidak, Norma tidak, semuanya baik. Ya, hampir semua menjawab tidak ya, karena sebuah rahasia yang tentunya taruhannya adalah segala sesuatu yang mungkin Bapak Ibu ke depan memiliki resiko dampaknya. Baik, semuanya hampir semua menjawab tidak. Di sini bahwasanya Bapak Ibu, apa yang saya gambarkan tadi, bahwasanya Bapak Ibu mampu mengkontrol dirinya sendiri, bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Kita bayangkan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah bisa mengontrol diri sendiri, tentunya Bapak Ibu
tentunya akan dengan mudah mengontrol murid. Yang kedua, bahwasanya ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwasanya ini yang terjadi pada saya ilustrasikan yang pertama tadi, Bapak Ibu. Dan ini merupakan perbedaan ya, antara stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol di situ? Tadi di awal Bapak Ibu dipaksa untuk teman, artinya mau dikontrol oleh teman, tapi tidak berhasil. Ada upaya menghardik, ada upaya menyuap dan lain sebagainya, dan jawabnya di situ masih tertera di chatbox bahwa Bapak Ibu tetap mempertahankan rahasia yang ada di kepala tangan. Artinya Bapak Ibu masih dalam kontrol diri sendiri, tidak kontrol orang lain. Dengan stimulus respon, apa yang dilakukan dari teman-teman tadi, dari teman Bapak Ibu yang ingin membuka kepala tangan itu tadi, bahwa mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan yang meminta tadi temannya. Sedangkan teori kontrolnya, Bapak Ibu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Sedangkan yang stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol. Teori kontrolnya bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus responnya bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang di situ tentunya Bapak Ibu guru karena mempertahankan gagah adalah model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada kata menyerah sedikit pun. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran yang kedua, karena dibatasi oleh waktu, kita mungkin waktunya nanti sampai jam 11:30 lebih sedikit ya, di duhur, karena ini materi cukup banyak. Selanjutnya di disiplin positif dan nilai-nilai universal. Apa sih makna dari disiplin itu Bapak Ibu? Siapa yang bisa mengetahui makna disiplin? Bisa raise hand? Silahkan menekan tombol raise hand atau mengacungkan atau membuka mic-nya untuk menyampaikan pendapat bahwasanya apa sih makna disiplin itu. Silahkan, mungkin dari Bu Vita atau Bapak Ibu yang lain, mungkin dari Bu Rasmi atau Bu Diah atau Bu Salma atau semua peserta yang ada di sini. Silahkan mengumumkan pendapat terkait dengan disiplin. Silakan Bapak Ibu. Disiplin. Ya, Bu Vita, present. Persilakan membuka mic-nya, Bu Vita. Ya, menurut saya disiplin itu taat, patuh sama aturan, sesuai dengan aturan gitu Pak. Ya, taat dan patuh sesuai dengan aturan. Ibu Vita pendapatnya taat, patuh sesuai dengan aturan. Mungkin ada pendapat yang lain, melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada menurut ini. Baik, tidak apa-apa, di chatbox pun boleh. Ya kalau Bu Vita tadi memberikan pendapat bahwa mematuhi aturan yang ada. Bu Rasmi, silakan Bu Rasmi. Dipersilakan, monggo dibuka mikrofonnya. Mikrofonnya belum dibuka Bu Rasmi kelihatannya. Bu Rasmi silahkan dibuka. Mikrofonnya belum kelihatannya. Disiplin adalah melakukan atau melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan yang telah kita tentukan atau kita rapatkan bersama-sama. Sepakat. Nah, baik Bapak Ibu, bahwasanya disiplin adalah suatu tindakan atau perilaku yang menurut Bu Rasmi tadi sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Secara garis besar seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa yang perlu kita cermati di sini, bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina yang artinya belajar. Jadi makna
asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu Socrates dan Plato pada saat itu. Jadi disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia raih. Ini kata-kata kuncinya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi disebutkan ada patuh, taat, ada kata kunci yang disebutkan Bu Vita, Bu Rasmi, dan Bu Nurul Ain ini dicetok tadi bahwa ada kata patuh. Ya. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dia ada sedikit kalau ketidaknyamanan karena ada sedikit pemaksaan, mungkin sedikit pemaksaan untuk patuh. Jadi mari Bapak Ibu kita kupas bersama terkait dengan disiplin tadi yang disebutkan bahwasanya ada kepatuhan terhadap kesepakatan ataupun aturan yang telah disepakati bersama. Dan di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tentunya ini nanti akan membentuk karakter siswa di satuan pendidikan Bapak Ibu, bahwa nilai-nilai kebajikan itu sifatnya tentunya positif, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut dikatakan universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Ada yang bisa berpendapat terkait kenapa ini bisa bersifat universal. Bisa disebut universal, syaratnya seperti apa Bapak Ibu? Sudah jelas di situ ada lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Sehingga sifatnya adalah universal. Kata universal di sini sudah dijelaskan di kalimat berikutnya, yaitu lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Artinya apa? Nilai-nilai itu dapat dipakai berbagai dari macam suku, bangsa, bahasa, agama, maupun latar belakang. Tidak hanya dipakai dalam satu lingkup mungkin komunitas, satu lingkup daerah, satu lingkup suku, tapi berbagai suku, berbagai macam agama dan latar belakang ini semua dapat dipakai, makanya bersifat universal. Jadi setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki satu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi, terutama motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal pada saat ini sesuai dengan kurikulum kita, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berdaya kritis, berpindah global, gotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai universal yang bisa digunakan, yang bisa diimplementasikan terkait di satuan pendidikan masing-masing, tentunya dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Ada 6 aspek yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran yang ketiga, yaitu teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bahwasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pertanyaan yang muncul. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi, apa Bu Rasmi kok kalau ada yang perlu disampaikan? Ya, buka mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka dulu. Pripun Pak? Ya. Nembe ANBK Pak. Masih resenta. Ya, tidak apa-apa. Oke. Nggih. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sedangkan yang ketiga, bahwasanya untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi teori-teori yang ini tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dengan di sini nantinya bahwasanya ada motivasi eksternal, ya. Selanjutnya motivasi eksternal juga. Yang ketiga juga ada motivasi internal tujuan disiplin positif. Ya Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan nomor 1, ini tentunya ada motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentunya satu, akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan konsekuensi.
Dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi, apa yang akan saya dapatkan bisa melakukannya. Tentunya harapannya mungkin mendapat hadiah. Ini juga ada motivasi eksternal. Dan selanjutnya untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, ini tujuan disiplin daripada tujuan positif, yaitu mulai dari diri sendiri, menghargai diri sendiri. Baik Bapak Ibu, terkait dengan merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Bapak Ibu bayangkan bila Bapak Ibu hanya bisa mungkin memerintah murid, siswa yang ada di satu pendidikan, tapi untuk mengendalikan diri aja mungkin agak kesulitan. Nah ini yang utama Bapak Ibu. Di sini ada tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga dapat memerintah diri sendiri, artinya dapat mengontrol diri sendiri, mengendalikan diri sendiri. Dengan Ki Hajar Dewantara itu terkait dengan di halaman 89 yaitu tentang dengan pemikiran konsepsi keteladanan. Sekarang yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Bahwa kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua yaitu penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu yang tentunya akan mempengaruhi ke depan perilaku seorang manusia. Apakah kesenangannya, apakah kasih sayangnya bisa diterima, penguasaan, kebebasannya, apakah bisa bebas sebebas-bebasnya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi perilaku seseorang. Bahwa ibu guru bilang, di sini ada contoh kasus, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka senang dan menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu itu? Kalau berpedoman tadi, kebutuhan dasar. Kira-kira apa Bapak Ibu? Terkait dengan pertanyaan nomor 1. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung. Jadi bersenandung bernyanyi tidak boleh. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka senang dan bernyanyi. Jadi kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu maksudnya? Kesenangan juga masuk. Ya, kesenangan juga masuk. Kebebasan juga masuk, karena dia juga ingin bebas. Ya. Tapi di situ terkendala karena ada aturan yang harus tenang. Di utama tadi disebutkan bahwasanya senang bernyanyi. Ya. Sedangkan kasus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kalau kita cocokkan dengan kebutuhan pada dasar. Kebutuhan kasih sayangkah dan rasa diterima, atau kebebasan atau kesenangan? Ya. Nah, tentunya kasih sayang dan rasa diterima. Harapannya beliau mendapat anak-anak ini pakai jepit baru, tapi Bapak Ibu guru cuek, tidak menyapa, padahal dia ingin perhatian daripada Bapak Ibu gurunya karena jepit rambutnya baru. Artinya apa? Dari kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ini tidak tersampaikan, tidak sesuai dengan harapan. Kasus yang ketiga, aku bosan masuk belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira masuk ke kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Ya, apa? Bosan? Kebebasan. Kebebasan. Baik, kebebasan. Ya. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa Bapak Ibu? Kasih sayang juga bisa, Kasih ya. sayang dan rasa diterima. Ya, baik. Baik Bu Nurul Aini. Selanjutnya ini ada kasus Bapak Ibu.
Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dengan frontal mengumpai di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat, sehingga rekan-rekannya bersama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebetulan ini dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom grafik tadi. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar, mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan itu, apa yang akan Anda lakukan pada Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Ini terkait dengan kebutuhan dasar tadi, Bapak Ibu. Nah, sini. Dari jawaban Pak Malik itu ada iseng-iseng saja sih, atau sebenarnya aku senang lihat hal itu kebingungan kalau ditanya-tanya di rapat. Ini kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi jawaban Pak Malik itu misalkan, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orang baik sih, cinta kasih sayang. Jadi Pak Malik ini ada beberapa kebutuhan yang ingin disampaikan dengan yang mengedepankan perilaku yang tidak biasanya itu. Yang pertama, banyak iseng-iseng, itu mungkin Pak Malik butuh kesenangan. Ya. Yang kedua, biar dia kenal dengan kepala sekolah baru, karena ingin dicinta dan kasih sayangnya. Terus yang jawaban dari Pak Malik, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi. Makanya saya tanya saja, daripada saya kelihatan tidak paham, maka aku yang udah guru senior di sini, tapi kelihatannya nggak paham, malu dong. Ini terkait dengan kebutuhan penguasaan. Sedangkan yang selanjutnya mungkin jawaban Pak Malik, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja, tidak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Jadi salah satunya kebutuhan bahasa. Dari beberapa jawaban Pak Malik ini, tentunya yang mempengaruhi nantinya kebutuhan yang ingin tersampaikan di situ. Yang iseng-iseng tadi yang awalnya pertama adalah kesenangan, cinta dan kasih, penguasaan, kebebasan. Itu ada beberapa hal yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia yang saya sampaikan di awal tadi. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan kesenangan, kebutuhan dasar. Misalkan kita di sini kita terapkan di dalam mungkin pembelajaran sekolah. Jadi kita mau memahami peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, ya. Karena ini masing-masing juga ini kasus-kasus ini tentunya tidak menutup kemungkinan terjadi di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Ini dari sini terkait dengan kebutuhan dasar, ada yang perlu disampaikan atau ada yang perlu pendapat, persilahkan terkait dengan kebutuhan dasar, kesenangan, cinta kasih, penguasaan, kebebasan. Dari Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang ingin diceritakan, persilahkan. Silakan Raisem kalau ada. Silakan Bapak Ibu, pasien kalau ada. Jadi sementara tidak ada pendapat atau jawaban Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan terkait dengan 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu. Ya, di situ ada tabel Bapak Ibu bahwasanya ada 5 posisi kontrol. Terkadang kita seorang guru, ya kita seorang guru ada. Kita kategorisasi di sini ada 3, identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil kontrol dari dalam, identitas berhasil sukses kontrol dari diri. Karena kunci suksesnya adalah bisa mengontrol diri sendiri. Yang pertama ini ada identitas gagal, ini menghindari hukuman, ini mengharapkan imbalan untuk identitas berhasilnya, dan yang ketiga menghargai diri sendiri. Baik Bapak Ibu, kita fokus pada yang saya tunjukkan anak panah ini, bahwasanya posisi kontrol ini ada sebagai penghukum,
membuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Bagaimana Bapak Ibu nanti bisa memposisikan diri terkait dengan 5 posisi kontrol terkait siswa-siswi Bapak Ibu yang ada di kelas. Bahasanya di sini ada motivasi bahwa Bapak Ibu guru berbuat. Ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini tentunya posisi kita berada posisi penghukum. Dan ini identitas gagal ya, karena kontrol dari luar. Selanjutnya Bapak Ibu membuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya Ibu kecewa. Dan ini tentunya juga identitas gagal karena kontrolnya dari luar. Sedangkan kita kalau bisa memposisikan diri sebagai teman Bapak Ibu, walaupun ada anak yang salah di kelas, membuat kesalahan, tapi bisa membuat posisi diri kita sebagai teman, pemantau ataupun manajer, tentu bahasanya akan berbeda. Jadi terkait dengan motivasi guru berbuat, posisi kontrolnya sebagai teman, bahasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya, tidak langsung menghardik, tidak langsung menunjuk-nunjuk, bahkan menyakiti kepada siswanya. Dengan posisi kita, posisi kontrol sebagai pemantau, bahwasanya Bapak Ibu guru bisa menghitung dan mengukur tingkat kesalahan daripada siswa yang ada di kelas Bapak Ibu semuanya nanti. Sedangkan posisi sebagai manajer hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, tentunya pertanyaan ini berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan biasanya karena ini terkait dengan bagaimana nanti ada teori-teori dengan memvalidasi tindakan. Ya, itu tadi ada teori selanjutnya terkait dengan restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, guru berkata di sini, kalau sebagai penghukum ini bedanya Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Ya, sedangkan pembuat orang merasa bersalah, Bapak Ibu, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini membuat orang merasa bersalah. Dari siswa itu langsung merasa bersalah kalau Bapak Ibu mengucapkan kata-kata ini. Sedangkan apabila sebagai teman, memposisikan diri sebagai teman, bahwasanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bandel. Apakah ibu tidak pernah bandel? Nah, sama seperti itu. Dengan pemantau mengingatkan apa peraturannya, apakah tindakan yang anak-anak ambil tadi apakah sudah sesuai dengan peraturan, apakah sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya sebagai manajer, bahwasanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, tidak langsung dihardik, tidak langsung tunjuk-tunjuk bahkan disakiti. Tentunya ada posisi-posisi yang tepat untuk posisi kontrol diri kita. Biasanya Bapak Ibu bisa mensikapi, memposisikan diri sebagai teman, pemantau ataupun manajer yang tentunya siswa itu tidak akan merasa tersakiti. Biasanya misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan dan itu sudah diakui, ya Bu saya bersalah. Apakah yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah itu? Dia tahu solusi kedepannya apa. Hasil sedangkan Bapak Ibu apabila posisikan sebagai penghukum bahwa anak tidak menutup kemungkinan untuk memberontak atau menyalahkan orang lain, bahkan sampai berbohong. Sedangkan orang membuat orang merasa bersalah di sini bahwasanya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini hasil yang akan nanti dicapai. Sedangkan sebagai teman di sini biasanya hasilnya nanti bisa salah satu tergantungan. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, manajer menguatkan pribadi. Jadi posisi dari sekian mana yang paling ideal digunakan untuk Bapak Ibu? Dengan kaitan dunia berlepas, di sini ada dampak bisa mengulangi kesalahan, merasa rendah diri, lemah tidak mandiri, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ada dampak-dampak yang dialami terkait dengan 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Dan ini kira-kira dari kolom yang paling bawah ini Bapak Ibu semua kira-kira ingin sepakati yang mana? Ya karena ada kelemahan-kelemahan di sini. Kalau kita sebagai penghukum tentunya anak ini cenderung bisa mengulangi kesalahannya lagi. Kalau kita membuat orang bersalah tentunya anak itu bisa rendah diri.
Kalau kita sebagai teman tentunya agak lemah, karena akan ketergantungan tadi. Kalau kita menjadi pemantau, nanti kalau tidak diberatkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Jangan bertemu pada manajer, ini dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. 5 posisi kontrol inilah yang penting yang Bapak Ibu harus pahami terkait dalam pola-pola yang akan diterapkan di kegiatan pembelajaran di kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah tugas ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata ini tentunya siapa yang mengatakan ini? Tentunya dari si kontrol tadi. Di sini tadi 5 posisi kontrol ini pembuat merasa bersalah. Saya kesal sekali dengan kamu. Ini siswa berdampak sekali nanti, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Sangat luar biasa. Ini penghukum Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini sebagai teman, dan dampak yang ditimbulkan nanti hati-hati Bapak Ibu. Ya, yang kolom paling bawah ini. Nah, tentunya yang paling ideal adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, yaitu sebagai posisi sebagai manajer, karena akan mampu menghargai dirinya sendiri. Kembali lagi ke pertanyaan atau pernyataan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini akan ada harapan-harapan untuk hadiah, mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia akan mengevaluasi diri, dia akan mengintrospeksi diri, sehingga ke depan akan lebih baik lagi. Kamu selalu yang paling akhir ini sebagai penghukum. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu nanti bisa memposisikan diri pada siswanya? Apakah Bapak Ibu ini bisa mengontrol siswanya sebagai manajer, pemantau, penghukum, teman, ataukah pembuat orang merasa bersalah? Nah, ini teori-teori ini bisa digunakan, bisa diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini kita coba sedikit mengulas terkait dengan ya. Di sini ada peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Di sebelah kanan ada nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak saya akan. Nah, misalkan kalau kamu tidak sesuai dengan aturan atau tidak memakai sepatu warna hitam, saya akan menghukum kamu, tidak boleh ikut pelajaran misalkan. Ini akan membuat tidak nyaman. Jadi peraturan kalau kita menjadi pemantau, konsekuensinya adalah bagi hukuman ini tadi. Sedangkan untuk yang B, kalau kita mengutamakan nilai, posisi diri sebagai manajer, siswa akan memperbaiki. Apa yang kamu yakini? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Tentunya anak-anak atau siswa kita sedikit banyak akan berpikir setidaknya memperbaiki kesalahan-kesalahan, dan kita atau berdua ini mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dua-duanya saling butuhkan. Baik Bapak Ibu, di sini ada peraturan, di sini ada nilai, di sini ada sebagai pemantau, sebagai manajer. Di sini akibatnya, dampaknya, konsekuensi atau hadiah, yang selanjutnya adalah memperbaikinya. Dan siswa setelah kita memutuskan diri sebagai manajer, tentunya akan dapat mengevaluasi diri, memperbaiki dirinya masing-masing. Baik Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas. Ya, mengapa? Nah, kenapa kita harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Bapak Ibu, raise hand, atau mungkin Bapak Ibu ingin mengemukakan pendapat lewat secara langsung, dipersilahkan. Ada Bu Nursani dari SMA 1 SMA 2 Kudus ya. Selamat bergabung Bu Dewi Nursani. Apakah bisa mendengar suara saya? Sekarang dimutasi di SMA 2 Kudus dulu dari SMA 1 Lawang Sari. Bu Dewi Nursani, apakah bisa mendengar suara saya? Katanya Bu Dewi Nursani masih ada kendala terkait dengan sinyal. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Nah, ini kan terkait dengan nanti yang Bapak Ibu praktekkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Terusnya kenapa? Kita di peraturan kelas saja, Pak, harus keyakinan kelas. Bedanya apa nanti Bapak Ibu? Ini dari Bu Vita bisa menjelaskan mengapa tidak peraturan, kenapa harus keyakinan? Kelihatannya Bu Vita di kelas ini sudah membuat keyakinan kelas. Monggo Bu Vita, kalau mungkin ingin mengungkapkan pendapatnya. Ya Pak, Kenapa tidak peraturan? keyakinan kelas itu sesuatu yang disepakati secara bersama-sama, yang diyakini Ya, disepakati, dan Diyakini, dipatuhi secara bersama-sama, dipatuhi secara dibuat bersama-sama. Ya. Alasannya kenapa Bu? Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? apa ya? Karena apa? Yang biar tidak ada paksaan. Wah, Kesad- paksaan. Dan Baik Bapak kesepakatan Ibu, dari terima kasih bersama-sama Bu Vita, di kelas. luar biasa untuk ya luar biasa kita pendapatnya. Bahasa kenapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Karena peraturan ini ada sedikit paksaan. Bahkan ada paksaan yang disampaikan Bu Vita tadi. Kenapa harus kita buat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas alasannya menurut Vita tadi, bahwasanya keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan daripada warga kelas yang ada di situ, sehingga sudah menampung semua aspirasi, menampung semua kebutuhan yang ada di kelas, sehingga tidak ada yang namanya dulunya ada peraturan kelas, sekarang keyakinan kelas. Karena kalau peraturan ini ada segala sesuatu yang mungkin belum terfasilitasi dari siswa-siswa yang ada di kelas. Sedangkan kalau keyakinan kelas, bahwasanya keyakinan ini dibentuk karena sudah ada kesepakatan dari warga kelas kita. Jadi bedanya di sini Bapak Ibu, yang dilakukan Bu Vita tadi sudah cukup bagus. Dan kita menekankan bahwasanya peraturan ini ada sedikit unsur paksaan. Artinya semua kebutuhan siswa tentunya ada hal-hal yang mungkin tidak terfasilitasi di situ. Tapi kalau keyakinan kelas, bahwasanya siswa ini nanti sudah sesuai kesepakatan. Dan tentunya ada konsekuensi yang diambil nanti apabila melanggar daripada keyakinan kelas tadi. Nah, di sini ya, ada contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak setelah nanti peraturan kelas harus datang tepat waktu pada saat tempatnya. Jadi di situ ada 3 pertanyaan yang nantinya untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi kembali ke nilai-nilai atau keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini apa yang disepakati tadi tentunya akan lebih mudah untuk diikuti daripada ada unsur-unsur paksaan sesuai dengan ada di peraturan tadi. Baik Bapak Ibu, terkait dengan lingkungan positif, di situ ada budaya positif ya, mulai dari lingkungan positif, keyakinan kelas, di situ ada peraturan kelas lingkupnya. Bahwa peraturan kelas ini kalau dilihat di dalam diagram di sini adalah yang paling dalam, yang paling sempit. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini akan melebar lagi areanya, sedangkan lingkungan positif akan selalu berdampak yang lebih luas lagi. Yang terakhir adalah budaya positif. Dari lingkungan kelas, dari keyakinan kelas, lingkungan positif, pembiasaan-pembiasaan yang tentunya praktek-praktek baik tentunya akan menghasilkan budaya positif di lingkungan satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Ini salah satu gambar yang terkait dengan peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu. Ini ada budaya-budaya positif. Nah, di sini ini dari SDN 1 Daren dan SDN 1 Ngetuk sudah menerapkan budaya positif. Ini dari SDN 1 Ngetuk ya. Ada sholat bersama, ada mengelola sampah. Dengan ini yang dari SDN 1 Daren, bahwasanya ada kegiatan-kegiatan yang tentunya tidak mungkin saya tampilkan di sini ya semuanya, karena ini hanya sebagian mewakili, tapi luar biasa di SDN 1 Daren SDN Ngetuk sudah melaksanakan kegiatan budaya positif terkait dengan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, izin kami karena pada saat ini Bapak Ibu ini di SDN 1 Daren ya mengikuti kegiatan
berjati ya, atau Jumat Sehat. Setelah Jumat Sehat langsung dilanjutkan dengan Jumat Bersih di sini ya. Ada kegiatan-kegiatan pembiasaan terkait dengan budaya positif ya. Terkait dengan itu Bapak Ibu, ini saya coba share screen lagi, saya tampilkan lagi. Aduh, mari kita tekan. Nah, di sini ada tiga kegiatan. Ini contoh di SDN 1 Daren. Yang pertama tadi di SDN 1 Ngetok sudah ya. Ini ada kerja bakti Jumat Bersih. Kalau di SDN 1 Ngetok Sabtu Bersih ya. Kalau di SDN 1 Daren ada kegiatan kerja bakti juga sama ya. Ada hasil produk daripada anak-anak yang ada di SDN 1 Daren, juga SDN 1 Ngetok juga sama produk-produk yang luar biasa ya, setelah dipamerkan di P5-nya. Baik Bapak Ibu, ini di sesi aksi berbagi bahwasanya kami harus memutarkan ya aksi berbagi. Di sini Bapak Ibu, kami telah melakukan kegiatan budaya positif yang sudah kami kemas sebagai video, dan mohon maaf ini karena terkait dengan persiapan sekolah sehat. Jadi yang kami tampilkan di SDN 1 Ngetok pada saat itu kami buat aksi nyatanya di sini ya. Sini bisa kita simak bersama. Bisa diikuti tidak nih? Bisa tampil tidak? Nah, Bisa. kegiatan dengan wali murid ya Bapak Ibu. Kegiatan dengan wali murid, persiapan lomba pada saat itu ya. Kita rapat koordinasi tentunya dengan perencanaan.
Ya, ini ada kerja bakti ya. Nah, ini ada duta sekolah bersih. Duta sekolah bersih ini anak-anak. Ini kampanye kesehatan ya. Sampai ke lingkungan sekitar ya. Ada gerakan cuci tangan. Ya. Ini kelas 1 ya. Kelas 1 pembudayaan pembiasaan cuci tangan. Sosialisasi dari Puskesmas. Kebiasaan sholat. Tempat sampah, pengolahan sampah.
ya Bapak Ibu, yang nyata yang telah kami lakukan di SDN 1 Ngetok ya. Ini saya tutup sharingnya dulu. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke slide yang selanjutnya Bapak Ibu. Tadi yang telah kami lakukan di SDN 1 Ngetok pada saat itu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan terkait dengan budaya sekolah bersih. Nah, pada saat menjelang kegiatan lomba sekolah sehat pada saat itu, SDPS, sekolah dasar bersih dan sehat, dan hasilnya sangat luar biasa. Ternyata juara 1 tingkat kabupaten, yang tentunya prestasi ini tidak kita duga dan tidak kita sangka. Ternyata apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, pembisan-pembisan yang kita lakukan ternyata membawa dampak yang luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, dari kedua kesepakatan kita kembali lagi, kita akhiri nanti jam 11.40 mungkin ya, karena ini ada sisa sedikit waktu kita untuk gunakan sesi diskusi. Dari kedua kesepakatan kelas ini, manakah yang juga merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sini ada sekolah Tridharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan kelas adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir tertib. Sedangkan yang B, yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana Bapak Ibu? Dari kedua kesepakatan kelas ini, yang manakah yang juga merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Ya, ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Bapak Ibu, silakan. Dari kedua kesepakatan kelas ini, manakah yang juga merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Sama-sama kesepakatan kelas di sini ya, tapi yang termasuk juga dengan keyakinan kelas. Karena di sini ada yang garis ditandai, yaitu saling menyayangi. Ada kata semangat. Ini merupakan satu keyakinan bahwasanya di dalam kelas ini Bapak Ibu semua tentunya tercipta situasi yang saling menyayangi, situasi yang semangat ya. Baik Bapak Ibu, terkait di sini ada perbedaan peraturan dan perbedaan dengan keyakinan kelas. Bahwasanya peraturan yaitu selalu, ini contoh ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dengan keyakinan kelas di sini adalah bentuknya adalah tanggung jawab. Dengan peraturan dilarang mengganggu orang lain. Dan kalau kita keyakinan kelas menghormati orang lain. Artinya apa? Kalimat-kalimat positif yang ada di keyakinan kelas. Itu yang peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Peraturan kelasnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, mengutamakan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk peraturan. Sedangkan keyakinan kelasnya bahwasanya kita sepakat untuk selalu menjaga kesehatan. Peraturan kelasnya mungkin bergantian atau menunggu giliran. Jadi keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersahabat. Gunakan masker. Di sini jaga kesehatan, juga jaga keselamatan di keyakinan kelasnya. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya selalu menjaga keamanan dan keselamatan. Dibeda kalimat positifnya untuk keyakinan kelas. Kalau di peraturan masih ada kalimat negatifnya, ya, dilarang mengganggu orang lain, jadi menghormati orang keyakinan. Jadi bisa dibedakan Bapak Ibu ya terkait dengan peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan perubahan pada modul 1.4 bahwa penambahan materi pada kurikulum atau penghargaan yang semula ada 5 unsur menjadi 8, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan hukum,
penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan tidak merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu yang selalu kita mungkin salah persepsikan bahwa saya penghargaan nanti bisa memicu motivasi. Tapi di satu sisi di sini ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini dampak-dampak tentunya apabila dalam situasi yang kurang tepat kita memberikan penghargaan kepada seseorang nanti bisa menimbulkan atau menurunkan kualitas, mematikan kreativitasnya. Maka daripada itu, mari biasakan Bapak Ibu selalu memberikan penghargaan pada semua siswa, tidak terkecuali. Maksudnya tidak ada satu siswa yang dikasih penghargaan, yang lain tidak. Ini akan sedikit banyak mematikan atau menurunkan kualitas ataupun mematikan kreativitas. Semua diberi penghargaan. Luar biasa anak-anak semuanya, anak hebat. Jadi semuanya bisa merasakan penghargaan dari Bapak Ibu semuanya. Harapannya, kekhawatiran nanti apabila penghargaan hanya diberikan 1-2 orang, yang lain akan merasa tidak dihargai dan itu akan justru akan bumerang, akan menurunkan kualitas bahkan sampai mematikan kreativitas. Itu Bapak Ibu poinnya. Jadi bentuk program kebajikan ataupun apresiasi yang Bapak Ibu mungkin perlu diingat adalah ada beberapa hal, yaitu pengakuan, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi Bapak Ibu, bila mana kita memberikan pengakuan atau apresiasi secara khusus, bila mana kita secara pribadi, bila mana kita semua murid harus dilakukan secara bergantian dan secara konsisten. Konsisten ini selalu ajak nih Bapak Ibu, tidak ada intinya kita selalu memberikan apresiasi dan fokus pada proses yang dilakukan pada anak-anak kita. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan Bapak Ibu terkait dengan pembukaan dan nilai kebajikan pada situasi. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu rasa empatimu besar sekali. Ini nilai kebajikannya. Dan sedangkan situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, misalnya pada suatu murid, suatu siswa membantu teman-temannya di dalam tugas kelompok. Di kalimat pembukanya, saya menghargai apa yang anak-anak itu. Nilai kebajikannya, pedulianmu sangat luar biasa, menginspirasi teman-teman yang lain. Dan situasi pada saat siswa memungut kertas yang berserakan di lantai, mungkin kalimat pembukanya adalah terima kasih untuk tindakan yang memungut kertas di lantai. Mungkin nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu sangat luar biasa, menginspirasi kepada teman-teman yang lain. Biasanya artinya ada nilai-nilai kebajikan yang tentunya diberikan pada anak-anak pada saat kita memberikan apresiasi, ini adalah sangat penting untuk menambah motivasi, menambah kualitas daripada motivasi diri anak. Baik Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tinggal beberapa yang lagi, ini kita coba bedakan hukuman atau konsekuensi. Jadi tindakan guru di sini di kolom kiri ini maksudnya di dalam hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu ada yang bisa membedakan enggak? Apa sih hukuman? Apa sih konsekuensi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Laki-laki mungkin Bu siapa? Bu Vita atau Pak Zainal atau Bu Nurul Aini. Apa sih hukuman atau konsekuensi itu bedanya? Silakan mikrofonnya dibuka apabila ada yang ingin mengungkapkan pendapat. Apakah ini sebuah hukuman? Apakah konsekuensi? Baik Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Bu Vita, Bu Rasti, mungkin Bu Pastiana, atau mungkin Bu Luciana, atau mungkin Bu Deviani, atau Bu Dewi. Nah, ini ada Bu Dewi di sini. Bu Dewi,
Bu Dewi Darsani, bisa mendengar suara saya? Halo Bu Dewi? Ya, masih ada dalam gangguan. Baik Bapak Ibu, terkait dengan hukuman atau konsekuensi di sini, bahwasanya nanti kita simpulkan di akhir. Bahwasanya ada tindakan guru. Tindakan guru itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ya. Ini bahwasanya ada tindakan seorang guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Dalam buku ya kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu merupakan sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga merupakan sebuah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga masuknya ke hukuman. Sehingga menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah sebuah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini juga sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, ini juga merupakan untuk pelajaran PJOK. Nah, ini sudah merupakan konsekuensi di situ. Ya. Baik Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini bahwasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Di hukuman ini membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dengan hukuman di sini anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman ada unsur paksaan, konsekuensi ada stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Satu dari restitution, di bosom, saya sebutkan tahun itu ya. Ya, di sini Bapak Ibu ada identitas gagal, merupakan sebuah hukuman, sesuatu yang menyakitkan, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Ya, tidak nyaman, itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Berikut hukuman murid anak memberi peraturan. Mungkin identitas untuk disiplin konsekuensinya, murid anak menghormati peraturan, sedangkan restitusinya murid anak menghormati dirinya dan ada di hukuman ini tindakannya cenderung ke negatif, konsekuensi cenderung ke netral, sedangkan restitusi cenderung ke tingkat positif. Ya, baik Bapak Ibu, kita masuk di restitusi. Bahwasanya restitusi itu apa? Restitusi menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadikan atau sebuah tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan. Jadi untuk restitusi di sini Bapak Ibu tentunya ada tujuan mulia yang ingin dicapai. Maksudnya kalau kita menggunakan segitiga restitusi, maksudnya ada 9 ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, di restitusi menuntun untuk melihat ke depan dalam dirinya. Ya, melihat ke depan dalam dirinya. Selanjutnya terkait dengan 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tidak asal memberikan hukuman, memberikan apapun bentuknya. Ini kita berlakukan teori ini pada situasi yang ada di Bapak Ibu semua, di sahabat Bapak Ibu semua, saya yakin akan berdampak luar biasa. Di yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik
Yang ke-7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada guru. Jadi Bapak Ibu, di sini ada ciri-ciri restitusi. Kita akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan restitusi yang kita laksanakan, tentunya akan berdampak yang luar biasa positif. Tidak ada bahkan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ada gambar segitiga restitusi di sini. Bahwasanya Bapak Ibu semua di sini ada 3 jenjang, 3 tingkatan terkait dengan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh guru. Apabila menggunakan teori restitusi ini, tentunya akan lebih bermakna. Yang pertama terkait dengan validasi kebutuhan, ya, atau menstabilkan identitas juga. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, baik, untuk menstabilkan identitas, di situ ada contoh bahwasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya, sehingga masuk ke validasi kebutuhan. Di situ bahwasanya ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tidak ada bentuk-bentuk yang menyakiti diri anak, tidak ada bentuk-bentuk yang nantinya akan menimbulkan dampak pada anak-anak ini. Nanti akan mungkin timbul motivasi yang di luar daripada kendali, ya. Dekat dengan validasi tim kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Nah, jadi kalimat-kalimat ini tentunya akan nanti menggiring anak-anak ini kembali lagi berpikir positif. Selanjutnya, menanyakan keyakinan bahwa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini anak-anak akan membantu mengevaluasi dirinya masing-masing untuk membawa hal-hal perubahan yang akan lebih positif. Nah, di sini ada ruang kolaborasi. Bila ada seorang kepala sekolah, rapat disiplin seperti apakah yang Anda lakukan untuk kasus Anto nanti akan dilakukan? Mengapa? Nah, Pak ini, Bapak Ibu, ada kasus Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam suatu pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar. Sampai 3 kancing yang terlepas. Pada saat itu guru tiket langsung mengeram mereka dan mereka ke ruang kepala sekolah. Apa yang Anda lakukan? Kalau kita berpedoman pada segitiga tadi, menstabilkan identitas, tindakan apa yang kamu lakukan? Apakah tindakan yang Anda lakukan ini benar atau salah? Jadi menstabilkan identitas. Selanjutnya, untuk validasi kebutuhan, kamu tentunya tahu kenapa kamu melakukan hal itu. Nah, terus setelah itu ada kancing yang lepas tadi, tentunya ada menanyakan keyakinan. Apakah nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati? Sehingga dari kasus itu tadi tentunya akan dicarikan solusi. Bahwasanya Anto dan Dino yang sempat bertengkar itu ada menarik 3 kancing yang terlepas, sehingga sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilalui sesuai dengan tahapan restitusi tadi, bahwasanya Anto ini bisa menemukan atau bisa bertanggung jawab, Dino menjadi tanggung jawab untuk memasangkan kancing daripada Anto. Ini dengan tahapan-tahapan itu tadi, tentunya dengan teori segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, menginjak di pertemuan yang terakhir, Bapak Ibu, di sini ada disiplin positif. Sebelumnya Bapak Ibu kembali lagi ke kasus Anto dan Dino, ya. Kasus Anto dan Dino ini kira-kira Bapak Ibu sudah punya gambaran, ya? Ya, Pak Toto. Ya, sudah punya gambaran ini terkait dengan kasus Anto dan Dino. Ayo Bapak Ibu. Sudah punya gambaran belum Bapak Ibu? Bagaimana memposisikan diri bahwasanya kita bisa menstabilkan, kita bisa sesuai dengan segitiga restitusi, memvalidasi, kita bisa meyakinkan, menanyakan keyakinan, ya. Ada 3 segitiga itu. Baik Bapak Ibu, kita sebelum kita akhiri, ya, kita buat dulu ini ada
bahkan disiplin positif. Nah, di situ ada teori kontrol atau teori pilihan, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang mengontrol diri Anda. Ya, ada semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menjadikan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambar berbeda. Dengan di yang saya beri garis panah ini, bahwasanya makna disiplin ini belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Ya. Sedangkan untuk semua perilaku memiliki tujuan, ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri, nilai-nilai kejujuran universal, dan keyakinan kelas. Dua-duanya ini ada motivasi intrinsik maupun motivasi intrinsik dari luar dan dari dalam, sehingga menghasilkan keyakinan kelas. Selanjutnya terkait dengan 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan keyakinan, yang nantinya akan menuju ke 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa cinta atau rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Baik Bapak Ibu, di penghujung akhir ini kita buka sesi tanya jawab nih, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri terkait dengan materi pada siang hari ini. Dipersilakan untuk kembali lagi ke Bu Nur Dayat. Dipersilakan Bu Nur selaku moderator. Bapak, terima kasih atas materi yang telah diberikan Pak Toto yang luar biasa tentang budaya positif. Setelah pemaparan materi dari Bapak Toto, kami akan membuka sesi diskusi dengan tanya jawab. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya dapat raise hand atau angkat tangan. Mungkin Bu Vita, Bu Dewi Norsani kelihatan sudah bergabung Bu, dan mungkin dari teman-teman yang lain mungkin dipersilakan. Ya, monggo Bu Dewi Norsani. Ya, monggo Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk nggih Pak nggih? Ya, masuk Bu. Oke. Cuman sekedar berbagi saja sih Bapak, tapi kalau bisa ada masukannya nggih alhamdulillah. Kemarin kebetulan kami itu sedang apa ya istilahnya, di sekolah kami itu kan peraturan masih menggunakan tata tertib yang lama. Nah, mulai tahun ajaran baru ini kami sama teman-teman di tim kesiswaan itu baru mengubah tata tertib itu menjadi sebuah keyakinan sekolah. Mungkin seharusnya bersumber dulu dari keyakinan kelas ya, karena tata tertib yang lama, kan kami punya tata tertib yang lama, itu mau kami ubah menjadi keyakinan sekolah. Nah, ada beberapa tata tertib yang kami ubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Beberapa sudah kami berhasil ubah, misalnya dilarang untuk, kebetulan saya di SMA ya Pak ya, misalnya dilarang menggunakan narkoba atau merokok, itu kami kalimat positifnya adalah jaga kesehatan. Kemudian dilarang menggunakan perhiasan dan make up yang berlebihan. Kemudian kami gunakan kalimat positifnya itu adalah menggunakan kesetaraan. Kalau nggak salah kemarin kesetaraan universalitas apa ya, pokoknya kesetaraan sesama warga. Jadi sesama warga harus ada kesetaraannya. Yang kami bingung itu ada beberapa kalimat negatif yang diubah ke kalimat positif untuk kalangan SMA, misalnya dilarang hamil. Gitu. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya keyakinan yang kami dari tim itu kami godok mentahannya, nanti baru kami panggil siswa MP memusyawarahkannya. Nah dari cerita itu
itu ternyata ada kebuntuan untuk mempositifkan dari tata tertib sebelumnya. Apakah harus keyakinan kelas itu keyakinan sekolah itu harus menggunakan kalimat positif atau bagaimana? Monggo Pak Toto. Matur nuwun sebelumnya atas masukannya. Terima kasih Bu Dewi Norsani. Bahwasanya apa yang dikhawatirkan di tingkat SMA tentunya memang beda dengan tingkat-tingkat yang mungkin agak sedikit jenjang di bawahnya, karena tingkat SMA ini sangat rentan sekali terkait dengan apa yang disampaikan Bu Dewi tadi. Salah satunya adalah siswa yang mungkin mengalami suatu hal yang tidak kita inginkan, yaitu hamil ya Bu Dewi ya. Memang banyak sekali kasus-kasus yang tingkat SMA ini jadi kehamilan-kehamilan di usia-usia SMA. Juga kalau untuk keyakinan kelas tentunya atau kesepakatan yang disepakati tentunya kata-katanya kan apa yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi jaga mungkin keselamatan, jaga kesehatan, jaga diri baik-baik dan lain sebagainya. Jadi tidak langsung menuju ke arah yang tentunya nanti bisa memunculkan polemik di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Kata-kata hamil, kata orang dilarang, kadang anak-anak dilarang itu kadang malah justru ingin melakukan ya. Contoh pada saat kecil jangan lari, anak-anak pasti apa kalau dilarang lari nggak mencoba lari. Jangan jangan melompat misalkan, anak-anak justru akan semakin dilarang akan melakukan. Begitu juga orang dewasa ini tentunya ada kata-kata yang memang harus hati-hati di dalam membuat kesepakatan yang tentunya apa yang disampaikan Bu Dewi Norsani tadi, yang dikhawatirkan ya, bahwa anak usia SMA ini rentan sekali terhadap pergaulan-pergaulan yang nanti menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan. Dan ini mungkin kata-katanya disusun dirangkai seefektif mungkin supaya anak-anak bisa menerjemahkan secara langsung. Mungkin ada penjelasan-penjelasan setelah itu, setelah merangkai kata-kata yang positif, kalimat positif, kata-kata positif, bisa dijelaskan di suatu sesi tersebut. Mungkin itu dulu sih mungkin mikrofonnya dimatikan dulu sih. Ya. Bu Dewi gitu, mungkin ada tambahan dari teman-teman atau saran masukan dari teman-teman kalau kita berpedoman pada materi tadi, bahwasanya jadi ada kata-kata yang perlu ya di sini. Ada perlu yang keyakinan kelas tadi ya. Kita angkat ke atas di sini. Nah, ada tanggung jawab menghormati orang lain. Jaga keselamatan juga masuk di situ ya. Jaga kesehatan ya, semuanya itu bisa masuk terkait dengan apa yang disampaikan Bu Dewi tadi. Misalkan jaga keselamatan, jaga kesehatan itu sudah mewakili, jaga diri itu tadi mewakili dari apa yang dikhawatirkan Bu Dewi seusia anak-anak SMA ini rentan terhadap pergaulan-pergaulan bebas yang akan dikhawatirkan orang tua bahkan baik guru yang ada di tingkat SMA. Baik Bu Dewi, mungkin ada tambahan lagi? Bu Dewi? Mungkin ada tambahan lagi? Dewi Norsani? Ini kelihatannya gangguan sinyal ya Bu Dewi ya. Dan reset. Kita masuk kalau gitu kita masuk di sesi akhir Bapak Ibu. Kita berefleksi sebentar terkait dengan refleksi kita pada pagi hari, siang hari ini. Kita sebelum akhir coba kita berefleksi sebentar. Ya, ada yang bisa mewakili untuk berefleksi terkait dengan kegiatan pada siang hari ini? Mungkin dari sambung Bu Dewi, mungkin sudah ada sinyal Bu Dewi. Persilakan, atau Bu Vita atau yang lain. Ada 4 ya, kita berefleksi, kita menggunakan 4P atau 4F ya. Pertama, peristiwa hari ini apa yang sedang terjadi, faktanya apa, perasaannya bagaimana, pembelajarannya apa yang didapat, sehingga perubahan ke depan ini seperti apa. Monggo sebelum kita akhiri, dari Bu Dewi Norsani, Bu Vita atau yang lain yang mungkin tidak ada gangguan, dari Bu Nur Hidayati, mungkin Bu Vita, Bu Rasmi ada di sini masih, Bu
Bu Devi. Halo. Ya. Nggak dengar suaranya. Dengan kegiatan hari ini Bu Vita, silakan Bu Vita mungkin wakili teman-teman untuk refleksi kira-kira peristiwa apa atau faktanya apa pada kita belajar apa pada siang ini, terus perasaannya bagaimana, pembelajarannya ditemukan apa, sedangkan perubahan ke depan di diri Bu Vita mungkin ini seperti apa. Ya Bapak, terima kasih. Saya mencoba memberikan refleksi ya. Tadi kita belajar tentang budaya positif, budaya yang dibangun ke depannya untuk memberikan sesuatu yang baik, lebih baik lagi. Perasaan saya itu senang karena mendapat pengalaman dan pengetahuan dari Bapak Toto tentang apa itu budaya positif, apa itu keyakinan, konsekuensi, dan juga segitiga restitusi. Saya mengharapkan saya bisa menerapkan budaya positif terutama di kelas saya yaitu kelas 6 dan juga menyeluruh di SD Negeri 1 Ndaren secara bersama-sama sehingga terjadi perubahan-perubahan ke depannya ke arah yang lebih positif lagi. Itu Bapak. Ya, terima kasih Bu Vita. Ya, sekarang mungkin ada tambah lagi. Ini Bu Dewi kok masih resen atau ingin menambahkan? Bu Dewi Nosani. Halo. Kalau tidak ada tambahan, kami cukupkan ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Nur Hidayati silakan untuk mengambil kesimpulan akhir. Sebelumnya saya bersama pribadi, apabila dalam menyampaikan ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Toto. Pak. Tidak terasa kita telah selesai berdiskusi deh Bapak Ibu dalam forum berbagi aksi nyata diseminasi budaya positif. Jadi kalau saya yang belajar itu tidak hanya muridnya, kita sebagai guru juga setiap hari belajar untuk tidak selalu melarang karena anak itu. Tadi yang paling saya ingat dari kata-kata Pak Toto itu tentang pergeseran makna disiplin. Jadi alangkah baiknya anak-anak itu diberi pengertian agar disiplin ini tuh tidak sekedar jadi paksaan, tapi kebutuhan dan dilaksanakan sehingga dari tata tertib itu diubah pelan-pelan dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas, nanti ke budaya positif. Mungkin seperti itu Bapak. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Toto sebagai narasumber siang ini dan rekan-rekan yang
berkenan bergabung pada siang hari ini. Saya moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, kita sesi foto bersama ya Bapak Ibu ya. Kita foto bersama ya, nggak apa-apa. Seadanya nggak apa-apa. Untuk ini di laporan. Ya. Kita foto bersama. Ya. Silakan dibuka kameranya. Kita foto bersama juga. Ibu Nunung baru makan gitu kan. Silakan dibuka. Itu Mbak Vita baru makan. Bu Dita. Ya. 1, Bu Nur mungkin dibuka. 1, 2, 3. Lagi mungkin gayanya pakai gaya bebas, atau mungkin yang bisa mengambil gambar dari sana persilakan, karena di sini mungkin saya menggunakan 2 device, yang satu untuk rekam, yang satu untuk untuk ini mungkin agak kesulitan. Silakan yang bantu foto. Itu dari Bu Nur Hidayati atau dari siapa? Ini saya bantu ya Pak. Saya bebas mau Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tonton, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.